teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman. Wah, apa kabar kalian semua di rumah? Kamu apa kabar, San? Baik dong. Gimana dengan Cece? Aku juga tentunya baik. Nah, teman-teman, kita hari ini mau ibadah sekolah minggu. Teman-teman sudah siap belum di rumah? Yuk San, kita ajak teman-teman kita. Untuk nyanyi halo halo, hello hello, ola ola. Teman-teman, dengan semangat kita memujikan lagu ini, teman-teman bisa bangkit berdiri. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Ingat selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Kita nyanyikan lagu ini lebih semangat lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sekali lagi, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Yuk San, kita ajak teman-teman kita sebelum melanjutkan ibadah kita mau masuk di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan berkati ibadah kita hari ini, berkati kami semua supaya dapat mengerti apa yang diajarkan pada ibadah hari ini. Dalam nama Yesus sudah berdoa, amin. Amin. San, kamu kan kemarin habis rapotan nih. Iya. Lolos enggak? Aduh Cek, kan aku masih kelas 8, gimana sih? Oh iya, saya lupa aku. Terus, kalau ini misalnya kamu udah mau naik SMA nih, kamu sudah ada rencana belum? Aku mau sekolah di mana gitu? Aku masih gak mau mikirin terus deh Cek, karena aku takut sendirian kalau di luar kota. Oh, jadi kamu besok rencana mau sekolah di luar kota? Gak tahu juga sih, tapi kalau mikirin di luar kota kan pasti sendirian, gak ada orang tua, aku khawatir dewean. San, kamu gak usah takut. Kamu percaya saja bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Tuhan Yesus itu adalah
Immanuel, yang artinya apa? Allah menyertai kita, asal kita mau percaya pada Tuhan, dan kita juga nggak lupa untuk berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Gitu, San. Nah, San, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di rumah mau memujikan sebuah lagu? Lagu apa itu? Lagu apa yuk? Lagu Yesus Besertaku. Oke, yuk teman-teman di rumah, kita dengan semangat kita mau menyanyikan lagu ini ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jadi tahu nggak sih kalau kita itu sebenarnya istimewa di mata Tuhan? Kok bisa? Iya, karena kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Terus kita juga bukan istimewa doang, tapi kita juga berharga. Karena kita bukan dibeli dengan emas perak, tapi kita dibeli oleh darah Yesus. Wah, gitu ya. Nah, dengan itu aku mau ajak teman-teman buat nyanyi lagu Aku Istimewa dengan semangat pastinya. Ya, teman-teman di rumah, yuk kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan Aku Istimewa. Istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa, aku istimewa karena Yesus, karena Yesus berharga, berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa
Yesus, ku istimewa, ku istimewa, karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus, ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. San, teman-teman di rumah, kita juga perlu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, mati, dan bangkit buat kita semua. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dengan tema Immanuel. Apa itu, San? Allah berserta dengan kita. Nah, kita akan mengerti lebih jauh nanti ketika firman Tuhan. Jadi, teman-teman di rumah bisa menyiapkan hati, menyiapkan Alkitab untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan memujikan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi,
Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa ya tema minggu ini? Temanya adalah tentang Immanuel. Apa ya Immanuel? Nah, sebelumnya yuk kita mau siapkan hati kita mau berdoa dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati setiap kami. Hingga saat ini kami sudah bersama-sama untuk kami datang di hadirat Tuhan beribadah. Dan kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami dengan sungguh-sungguh bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba ketika hamba mau menceritakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, apa arti dari Immanuel? Pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak asing dengan kata Immanuel. Apa ya? Ada yang tahu? Teman-teman semua tahu? Apa? Nah, betul. Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Allah beserta kita. Ya, itu adalah arti kata dari Immanuel. Tapi bagaimana caranya Allah bisa beserta kita? Allah selalu menyertai kita. Allah itu kan maha kuasa, maha kudus. Lah kita ini kan orang-orang berdosa. Gak mungkin Allah itu bersama-sama dengan kita. Allah itu di mana-mana, kita di mana-mana Allah bersama kita. Gak mungkin. Ya juga. Gimana caranya? Mau tahu? Begini ya, pada mulanya ketika Allah menciptakan manusia, siapa ayo manusia pertama? Yaitu Adam dan Hawa. Menciptakan sungguh sangat mulia, serupa dengan gambar Allah. Tuhan, dari semua pohon di taman ini, engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tetapi karena ketidaktaatan manusia kepada Allah, dia terbujuk oleh bisikan si iblis. Ayo, kamu tidak usah taat sama Allah, makan aja buah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dan akhirnya mereka dihukum dan diusir dari Taman Eden. Tetapi teman-teman, karena kita punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah tidak membiarkan. Allah menunjukkan kasih-Nya, yaitu dengan apa? Menunjukkan kasih Allah. Allah mau menyelamatkan manusia kembali melalui seorang juru selamat. Siapakah juru selamat kita? Tuhan Yesus Kristus. Betul. Nah, pada zaman dahulu sebelum Yesus dilahirkan ada sebuah nubuat. Nubuat itu, jadi misalkan sekarang kejadiannya ini ada kejadian hari ini. Tapi sebelumnya, berapa ribu-ribu tahun sebelumnya, kejadian ini sudah ditulis. Wah, kok bisa ya? Kok bisa? Kok hebat ya? Nah, kita mau dengar yuk dari seorang bapak yang sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita lihat. Suatu hari, firman Allah datang kepadaku dan memberitahukan
tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu lahirnya seorang juru selamat manusia yang disebut Immanuel. Dan firman itu kutuliskan dalam suatu kitab yang berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Firman juga yang berbunyi demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Gimana? Teman-teman sudah melihat kan gimana Nabi Yesaya menubuatkan akan datangnya seorang juru selamat, seorang Immanuel yang menyertai kita? Kira-kira nubuatan Nabi Yesaya itu digenapi enggak sih? Penggenapan itu terjadi enggak sih di masa yang akan datang berapa ribu tahun selanjutnya? Mau tahu? Yuk kita mau sama-sama lihat lagi gimana penggenapan dari Nabi Yesaya itu terjadi. Oke? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, gimana teman-teman? Kita sudah melihat kan bagaimana nubuatan dari Nabi Yesaya tergenapi melalui kisah Maria, Yusuf, dan lahirnya seorang Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti terdapat di Alkitab, di Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ke-23. Ya, Los Andi akan baca untuk kita semua. Begini firman Tuhan, Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dari kisah ini kita mengetahui semuanya bahwa Allah masih menyertai kita. Allah beserta kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat kita. Oh loh, tapi kan Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, nggak bersama-sama dengan kita. Betul, tetapi ketika kita sudah percaya, kita sudah sering berdoa kepada Tuhan, kita membaca Alkitab, Tuhan itu akan senantiasa bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada, bagaimana keadaan kita. Kita tidak perlu takut. Seperti tadi, Cece Sansan ya, ketika sama Lo Sesanti ditanyai, besok kamu kalau SMA mau kemana? Takut. Aku takut, aku nggak biasa sendiri. Apalagi di luar kota sendiri tanpa papa mama. Pelajaran mungkin di SMA lebih sulit. Tapi tak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan akan menyertai kita. Asalkan kita senantiasa percaya, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dengan berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi terus kalau misalkan nih, aku kan tahun depan naik kelas, pastinya pelajarannya sulit. Aku nggak bisa ini dan itu. Aku sekarang aja masih kesulitan, apa bisa? Nah, itu juga akan ada bentuk penyertaan Tuhan. Bentuknya melalui apa? Bisa melalui bapak ibu guru kalian di sekolah, atau melalui keluarga kalian juga yang akan menuntun. Terlebih Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kepintaran, kekuatan supaya kalian bisa mengerjakan, bisa mengerti pelajaran-pelajaran sekolah di tahun depan ketika kalian naik. Sama dulu kalau kalian masih kecil. Masa habis lahir kalian sudah bisa jalan, sudah bisa berlari? Kan enggak. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kalian bisa bersekolah. Ketika kalian naik kelas, enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Karena Tuhan menyertai kita. Itu yang terpenting, kalian harus berdoa. Kalian harus mengandalkan Tuhan. Di dalam segala kelemahan kita mengandalkan Tuhan. Percaya, pasti Tuhan menyertai langkah hidup kita. Bentuk penyertaan Tuhan itu bukan secara fisik, tetapi secara apapun Tuhan bisa kerjakan. Allah bisa mengerjakan segala sesuatunya. Sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Berarti kalau Allah beserta kita, Yesus beserta kita, enak dong ya. Aku santai-santai aja, enggak usah belajar. Apakah begitu? Allah beserta kita. Santai aja, enggak usah berdoa. Aku mau pergi aja, naik motor, jalan-jalan lari-lari gitu. Tidak juga. Kalian ketika tahu Allah beserta dengan kita, Allah bersama-sama dengan kalian, tinggal dalam hati kalian, kalian tunjukkan dengan apa? Tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak terang, anak-anak Yesus, dengan membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Itu akan menuntun kalian. Bukan semata-mata, janji Tuhan sudah menyertai kita seenaknya aja. No, salah. Ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan ketika Tuhan sudah memimpin setiap langkah kita. Nah, jadi kalian harus ingat, hari ini kita belajar tentang Immanuel. Ada 3 hal penting yang kita dapat ambil dari kisah ini. Yang pertama, kelahiran Yesus, nubuatan Yesus itu sudah digenapi. Dulunya ketika Yesus dilahirkan ini sudah ada nubuatan jauh sebelum Yesus dilahirkan. Itulah bentuk nubuatan. Betul sekali ketika apa yang sudah dinubuatkan digenapi. Itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa di dalam firman Tuhan. Firman yang gak pernah bohong. Firman yang sungguh-sungguh benar. Yang kedua, Yesus lahir, kelahiran Yesus adalah bentuk
kasih yang luar biasa dari Allah Bapa kepada kita-kita, buat Lose, buat teman-teman semua, buat papa mama, buat semuanya. Itu adalah bentuk kasih melalui siapa? Kelahiran Yesus Kristus yang Immanuel, yang menyertai kita. Yang ketiga, melalui kelahiran Yesus inilah bentuk Allah senantiasa menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, hari esok kita. Bukan seenaknya aja, bukan sembarangan, tidak takutnya, tidak khawatirnya, kita serahkan semua kepada Allah. Kita serahkan hidup kita kepada Allah dengan apa? Hidup takut akan Tuhan. Kita mau lihat ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya terambil dari surat Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Ingat-ingat ya, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Untuk kelas batita dan balita ayat 5C ya. Jadi untuk kelas batita dan balita ayat hafalannya Ibrani 13 ayat yang ke-5C yang bunyinya demikian. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau ya. Ibrani 13 ayat ke-5C. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Untuk kelas besar dari yang ke-5B. Ibrani 13 ayat yang ke-5B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau ya. Jangan lupa kirim ayat hafalannya ke guru kelas kalian masing-masing. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, jangan lupa juga ya, besok kita akan ada SAL online sinode. Buat teman-teman yang sudah daftar, yang kemarin sudah daftar, persiapkan dirinya ya. Besok kita mau mengikuti SAL dengan semangat dan sukacita ya. Teman-teman juga jangan lupa Lose mengingatkan untuk memberikan persembahannya, persepuluhannya ya. Bisa transfer atau bilang ke papa mama, bisa transfer ke rekening gereja, atau juga bisa titip ke guru kelas masing-masing ya. Karena pelayanan kita terus berjalan dan teman-teman terus harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Bentuk kasihnya kita kepada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Yuk kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar terus ketika kami sudah melihat bentuk kasih Tuhan begitu nyata melalui Yesus Kristus dan senantiasa menyertai kita ketika kami percaya bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Terus pimpin hidup kami Tuhan, untuk kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan masa depan, akan kehidupan kami, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Pimpin sertai, pegang erat hidup kami, masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu O Sukacitaku. Dan buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa transfer ke rekening di bawah ini, dan juga bisa ke gereja dengan memberikan keterangan sekolah minggu. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
ada teman-teman yang ulang tahun loh. Oh ya? Siapa Iya. aja, San? Tanggal 22 Juni ada Lovely Mauren. Oke, selamat ulang tahun. Tanggal 24 Juni ada Nelson Ethan. Selamat ulang tahun juga buat Nelson. Tanggal 25 Juni ada Jacqueline Zevanya. Selamat ulang tahun, Jacqueline. Teman-teman yang berulang tahun, kami mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk, teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau masuk di dalam doa dulu. Kita mau berdoa, menyerahkan persembahan kita, dan juga menyerahkan untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan melalui kedua orang tua kami di dalam pekerjaannya, Tuhan yang memimpin dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk teman-teman kami yang boleh bertambah umur di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan yang berkati untuk mereka, untuk studi mereka, untuk iman kerohanian mereka. Kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Tuhan dan menjadi orang-orang yang bisa menjadi garam dan terang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Dan akan mengakhiri ibadah hari ini dan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menolong hidup anak-anak sekalian dan hidupmu senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.